Pertama saya siapkan air 300 ml, mau saya rebus. Kemudian saya tambahkan wortel yang sudah diparut 1 batang, daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil, 50 gram mentega. Untuk bumbunya saya gunakan 1,5 sendok teh garam, bumbu kaldu rasa ayam 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, mau saya masukkan tepung terigu. Saya gunakan 200 gram. Kita aduk-aduk sambil kita kecilkan apinya. Kita aduk sampai kalis. Ada campuran lain, Mbak, selain tepung terigu? Tidak ada. Cukup tepung terigu saja. Untuk jadi adonan ini kira-kira berapa menit, Mbak? Kurang lebih 3 menit sudah jadi adonan. Kalau sudah kalis, teksturnya seperti ini tinggal kita angkat dan kita dinginkan, lalu kita bentuk. Sambil menunggu adonannya dingin, saya mau bikin pencelupnya. Kita gunakan 5 sendok makan tepung terigu. Tanpa dikasih bumbu, saya tambahkan air. Untuk airnya kurang lebih 100 ml. Kita bikin jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Yang sedang-sedang saja. Kita aduk sampai merata. Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau bikin adonan pencelup cuma tepung terigu sama air aja, Mbak? Iya, tidak perlu pakai bumbu, Mas. Ini kita tambahkan sedikit air. Masih agak kental. Nah, cukup seperti ini. Sudah jadi. Kita ke proses selanjutnya, membuat bulatan. Kita pindahkan adonan ke penampan. Kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan. Kemudian kita bentuk bulatan. Ini saya gunakan tangan biar lebih mudah. Karena kalau pakai sarung tangan itu licin. Nah, ini yang kita pastikan sudah cuci tangan dan tangannya itu bersih. Cukup seperti ini saja, kita sisihkan. Kita lakukan sampai selesai. Ini contoh sekali lagi. 1 sendok makan adonan. Kemudian kita bentuk bulatan. Hasilnya seperti ini. Kalau boleh tahu, Mbak, ini namanya jajanan apa? Ini namanya jajanan tiur, terigu sayur. Jadi itu terbuat dari tepung terigu dan sayuran. Nanti setelah selesai dibulatkan, saya kasih itu adonan basah sama adonan keringnya itu pakai tepung panir. Oh, ada proses selanjutnya, Pak? Iya. Nah, kalau untuk usaha kayak gini udah berapa lama, Mbak? Saya jualan ini alhamdulillah ada 5 bulan, Mas. Berjalan 5 bulan, pertama kali saya model itu cukup 30.000 udah bisa jualan, Mas. Model 30.000 udah bisa usaha ya? Iya. Pertama terigu itu saya gunakan cukup setengah kilo. Kalau penjualan ini di mana, Mbak? Apa dijual di mana nih? Penjualannya itu saya titipkan di warung sama di kantin sekolah, terus saya jual sendiri di rumah. Setelah selesai dibentuk bulatan, saya masukkan ke dalam adonan basah. Kemudian kita lumuri semua sampai merata. Setelah merata, kita masukkan ke dalam tepung panir. Berarti pertama adonan basah, terus adonan tepung panir ya, Mbak? Iya, Mas. Seperti ini saja. Ini kalau digoreng ntar hasilnya tambah besar apa gimana, Mbak? Tambah besar, Mas. Oh, cuma langsung diadonin kayak gitu ya? Iya. Kita balurin. Ini kalau awal-awal cerita Mbak bikin usaha kayak gini, itu resepnya dari mana, Mbak?
Awalnya iseng bikin jajanan buat cemilan di rumah, Mas. Terus saya bawa keluar, dicicipin tetangga, ternyata pada suka, terus pada nyaranin untuk dijual aja kayak gitu. Ya pertama jualan cukup sedikit, Mas, paling cuma setengah kilo terigu. Alhamdulillah langsung laris manis. Besoknya saya bikin nyampe 1 kilo terigu. Pertama jualan langsung rame gitu. Iya. Nah ini yang sudah dikasih Ini ya. adonan basah dan tepung panir. Jadi lebih besar ya Mbak? Iya. Tadi untuk harga per biji jual berapa Mbak? Ini saya jual per porsi, satu porsinya 2.000, isi 4 piece. Nah setelah proses ini selesai, tinggal kita goreng saja. Penggorengan ya? Iya. Setelah minyaknya panas, langsung kita goreng. Apinya sedang saja, jangan terlalu besar agar tidak mudah gosong. Ini kalau sampai matang untuk penggorengan ini kira-kira waktunya berapa menit Mbak? Cukup 5 menit saja Mas, sudah matang, sambil sesekali dibolak-balik agar matangnya merata. Sehari biasanya habis berapa kilo tepung terigu Mbak? Kalau rame bisa nyampe 1,5 kilo Mas. Nah setelah di bawahnya itu agak keras, kita bolak-balik biar matangnya ini merata. Setelah 5 menit digoreng, warnanya berubah keemasan, kita langsung angkat saja karena ini sudah matang. Setelah selesai digoreng, kita kemas pakai mika kecil. Satu mika kita isi 4 piece. Seperti ini. Untuk toppingnya ini mau saya pakai topping saus cabai. Untuk toppingnya saya pakai saus cabai. Nah, kita tuangkan aja seperti ini. Jadi untuk toppingnya ada berapa macam sih Mbak? Ada 3, saus cabai, balado, sama jagung manis. Nah, ini paling biasa tadi apa Mbak? saus cabai. Untuk harga per meka tadi berapa Mbak? 2.000 Mas. Nah ini tinggal kita tutup aja seperti ini. Kemudian kita kasih stiker biar lebih menarik. Ini 2.000 ya? Segini 2.000. Silahkan Masnya dicoba, diicip rasanya. Saya coba ya teman-teman. Untuk rasa saus pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih, pedas teman-teman.